wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semuanya. Kita tidak perlu berlama-lama siang ini. Terima kasih sudah on air bersama kami di sini. Ada Rizka ya. Ada Rizka, Revni, ada Pangeran, terus ada Zamani. Selamat bergabung Pak Zamani. Dengar suara saya? Terus ada Pak Restu, Pak Ilham, Al-Zikri, ya. Terus ada Pak Wahyudi Pratama, Pak Okta, Pak Gusti, Ibu Monti. Terus ada Pak Andika. Pak Andika bisa pakai video live. Pak Adli juga. Ya, kita ambil eviden ya Pak. Terus ada Pak Zulhamdi pakai video live Pak. Pak Pangeran juga pakai video live. Udah Pak. Iya Yang Pak. gratis ada Pak. Iya Pak Zulhamdi juga video live. Ya, nanti kan biar kelihatan nanti absensi kita pakai video live ya. Terus ada Pak Aprian, Bu Rizka, Pak Pezi, terus yang terakhir Pak Arfan ya, Pak Arfan Siregar. Jelas suara saya Pak Arfan? Iya. Bagaimana kabar mahasiswa hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kita hari ini tidak akan berlama-lama ya. Kita sedikit membahas tentang bagaimana untuk persiapan menulis ya. Jadi mahasiswa sudah saya kirimkan sebelumnya file PDF sudah dibaca-baca filenya. File PDF sudah dibaca? Belum Pak. Belum sempat dibaca ya? Belum Pak. Sudah di Belum Pak. Ya Pak. Tugas banyak Pak. Tugas banyak. Jadi belum sempat di-upload di WA? Ya, jadi mohon yang sudah saya kirimkan itu untuk dilihat, minimal dilihat dulu. Karena kalau tidak ada niat untuk melihat, kapan kita mau mempelajari. Nah, hari ini kita coba berdiskusi tentang, ya? Kita berdiskusi tentang penyusunan proposal. File ini ada kan sama mahasiswa semua? Ada file ini sama mahasiswa? Ini sudah kita share sebelumnya. Halo? Jelas suara saya? Jelas suara saya? Jelas Pak. Ya, ini sudah kita kirimkan sebelumnya tentang bab-bab yang akan kita coba tulis di proposal nanti. Sebagai informasi untuk mahasiswa, sebentar lagi kan kita akan melaksanakan UTS ya. Jadi UTS ini saya berikan kisi-kisinya ya. UTS nanti kita akan mencoba menulis. Nanti saya tidak akan memberikan soal-soal yang berhubungan dengan hafalan, jadi jangan khawatir. Tidak perlu nanti file-file ini dihafal, tidak perlu. Nanti saya akan memberikan soal yang berhubungan dengan penulisan saja, biar nanti mahasiswa bisa lebih enjoy dalam menulis ini. Nah, mahasiswa sekalian, yang perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya terakhir kita sudah melihat apa perbedaan antara penelitian, baik itu penelitian deskriptif maupun penelitian analitis. Seterusnya kita sudah juga mempelajari tentang penelitian kualitatif dengan kuantitatif.
di mana sudah dapat kita lihat apa perbedaannya yang signifikan. Nah, hari ini kayak saya coba akan membahas sedikit ya, walaupun kemarin sudah kita coba berdiskusi terkait tentang bagaimana prosedur kelulusan jalur skripsi. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari bersama. Ini masih saya kemarin masih disinggung saja, belum sempat kita membahas tentang bagaimana prosedur kelulusan. Nah, Pak, kami kan masih semester 4, Pak. Kenapa cepat-cepat kali Bapak memberikan informasi kelulusannya agar mahasiswa merasa tertantang ya. Kalau kita kuliah itu kan tujuannya kan untuk lulus ya. Jadi bukan untuk berlama-lama menjadi mahasiswa. Pastinya kita ingin lulus ya, lulus dengan cara yang benar. Jadi mahasiswa sekalian, ini sengaja yang poin ini yang akan saya berikan informasi karena yang lainnya sangat penting dan ini yang paling teramat penting agar mahasiswa tahu memulainya dari mana. Karena kalaupun kita akan membuat proposal skripsi, tentu awalnya harus tahu prosedurnya bagaimana, Pak. Apa salah-salah aja kami buat dulu atau tidak. Nah, di setiap perkampusan itu antara satu kampus dengan kampus lain, bahkan antara jurusan satu dengan jurusan yang lain, itu ada perbedaan-perbedaan antara prosedur-prosedur kelulusan atau pengajuan-pengajuan judul skripsi dan segala macamnya. Nah, khusus untuk di kita, di jurusan informatika, saya memohon bantuan dari kita bersama. Ini kan belum ada ya mahasiswa kita yang menamatkan, belum ya? Kalau mahasiswa Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. belum ada yang menamatkan, paling terakhir ini kan masih semester 6 ya? Pak. Masih semester 6 yang awal informatikanya semester 6 ya? Ya, Pak. Ya, semester 6. Nah, jadi saya begini, saya mohon bantuan dari kita semua, terlebih kepada pejabat kelas, untuk coba koordinasi dengan pihak jurusan. Sudah ada belum tentang tata naskah penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh jurusan informatika. Nah, kalau memang ada, nanti itu yang akan kita coba diskusikan, agar yang kita buat itu jangan asal-asalan nantinya. Kalau kita awali dengan yang sesuai dengan standar, tentu saudara-saudara tidak akan pusing ya dalam melihat, karena setiap kali saudara melihat contoh skripsi orang lain tentu berbeda-beda ya antara skripsi universitas satu dengan yang lain. Nah, saya ambil secara umum saja dulu bagaimana sih prosedur kelulusan jalur skripsi. Karena sebagai informasi untuk saudara sekalian, ada juga yang dari tempat perkuliahan lain yang tanpa dia harus membuat skripsi, dia bisa lulus. Jadi tidak mesti harus dengan jalur skripsi kita bisa lulus. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah di universitas terbuka. Di universitas terbuka itu kalau untuk lulus tidak mesti harus dengan jalur skripsi. Karena di sana itu aturannya adalah setelah melewati beberapa SKS, mahasiswa bisa mengajukan untuk diyudisiumkan. Jadi boleh skripsi, boleh tidak skripsi, itu prosedur yang ada di perguruan tinggi yang lain, contohnya di universitas terbuka. Nah, kalau saudara ingin melaksanakan skripsi juga diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk melanjutkan ke jenjang S2. Nah, tapi di perguruan tinggi kita itu mewajibkan kita untuk prosedur lulus dengan jalur skripsi. Tidak ada mahasiswa kita yang dia lulus tanpa jalur skripsi. Nah, ini yang coba kita akan diskusikan pada hari ini. Nah, yang pertama prosedur awalnya adalah mengajukan judul kepada Komisi Penyelesaian Studi. Nah, dalam hal ini tentu kampus akan menentukan siapa nanti yang akan diberikan kewenangan untuk menentukan atau menerima judul ini. Nah, tentunya mahasiswa akan harus banyak-banyak bertanya, harus banyak berdiskusi. Apa sih sebenarnya judul yang akan saya ambil atau akan saya kupas dalam penulisan ke depan begitu. Nah, dalam hal ini itulah mahasiswa dari awal, dari semester 4, diarahkan untuk betul-betul mengikuti perkuliahan dengan baik. Sehingga informasi-informasi awal tentang informatika secara cepat nanti saudara-saudara dapat ambil,
kemudian saudara tentukan fenomena-fenomena atau gejala-gejala apa yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan, di dunia usaha, di dunia ini yang terkait tentang pengembangan teknik informatika ataupun penjabaran informatika yang beredar atau yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika saudara-saudara sudah menentukan fenomenanya, tentu saudara-saudara akan bertemu dengan apa permasalahan-permasalahan ataupun masalah yang terjadi ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Nah, kalau dalam bahasa hukumnya itu adalah adanya Dasein dan adanya das solen. Jadi Dasein itu adalah dari bahasa Belanda, artinya adalah kondisi yang diharapkan ataupun kondisi yang ideal, sementara das solen adalah kenyataannya. Jadi terjadi pertentangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Ketika terjadi pertentangan ataupun perbedaan itu, timbullah masalah. Jadi mahasiswa tidak perlu mencari masalah. Cukup mahasiswa perlu untuk melihat apa saja fenomena, gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Ini contohnya, untuk menentukan judul, mahasiswa masih dengan saya? Tolong suaranya silent. Ya? Masih, Pak. Ya. Jadi contohnya saya ambil judulnya, ya. Judulnya adalah pengembangan model pembelajaran interaktif. Jadi pengembangan model pembelajaran interaktif untuk menstimulasi perkembangan kecerdasan bahasa siswa SD kelas 6. Jadi dalam hal ini mungkin seorang mahasiswa melihat adanya gejala-gejala atau fenomena-fenomena ketika siswa kelas 6 SD itu masih belum bagus cara menyampaikan bahasanya. Sehingga mahasiswa itu tertarik untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran interaktif. Ya. Nah, kalau contohnya kita di informatika, seperti contohnya begini mahasiswa. Di perkantoran itu kan kita kenal dengan adanya arsip surat menyurat ya. Di mana kondisi di lapangan ataupun kondisi yang sebenarnya di perkantoran itu sering terjadi yang namanya hilang surat, kemudian arsipnya berserakan, kemudian kelambatan ataupun keteledoran dari petugas-petugas sehingga surat itu lama diprosesnya, menumpuk di meja satu, dan tidak disesuai dengan peruntukannya. Nah, sehingga mahasiswa tertarik untuk... Halo, mahasiswa masih dengan saya? Tolong suaranya, ya, tolong suaranya. Di mana mahasiswa tertarik untuk mengembangkan aplikasi, umpamanya e-office di sebuah perkantoran, katakanlah perkantoran di Universitas Pahlawan begitu ya. Pengembangan aplikasi e-office di Universitas Pahlawan begitu. Nah, di mana mahasiswa ini melihat kondisi di perkampusan itu, di kampus itu surat menyuratnya umpamanya masih belum cepat begitu, masih manual. Nah, dengan membuat aplikasi ini sehingga mahasiswa berharap judul ini bisa diangkat, bisa disetujui untuk dilanjutkan ke proses penelitian. Jadi diawali dengan membuat apa sebenarnya fenomena-fenomena, kemudian dari fenomena tersebut timbul masalah. Jadi kita contohkan fenomenanya adalah perkembangan zaman di mana kita kantor itu sudah tidak lagi menggunakan kertas umpamanya. Itu adalah fenomena-fenomena. Masalahnya apa? Masalahnya saat ini kita masih menggunakan kertas sehingga terjadi kelambatan ataupun keteledoran-keteledoran kita sehingga surat menyurat kita lama, selalu hilang gitu. Kurang bagusnya penataan arsip dan segala macam. Sehingga muncullah judul seperti tadi. Nah, kemudian timbul setelah kita tentukan apa judul yang akan kita tulis, rumusan masalahnya apa? Jadi kalau dalam contoh ini, bagaimana mengembangkan model pembelajaran interaktif yang mampu menstimulasi
perkembangan kecerdasan bahasa siswa SD kelas 6. Nah, kalau kita contohkan e-office tadi, bagaimana mengembangkan aplikasi e-office di Universitas Pahlawan begitu. Nah, jadi dengan adanya pertanyaan bagaimana mengembangkan, nah itu rumusan masalahnya bagaimana mengembangkan atau bagaimana menciptakan. Nah, dalam hal ini tentu kita harus banyak-banyak referensi ya tentang apa yang akan kita tulis. Seterusnya, tujuan penelitiannya untuk apa? Jadi kalau dalam contoh ini untuk mendapatkan model pembelajaran. Nah, kalau dalam contoh informatikanya untuk mendapatkan aplikasi e-office. Nah, umpamanya nanti kalau kita sudah tahu aplikasinya apa, nah tujuan berikutnya adalah bagaimana merancang aplikasinya. Jadi diawali tetap dengan judul, rumusan masalah, tujuannya untuk apa, kemudian apa sih sebenarnya outputnya, nah begitu. Jadi output dari penulisan kita ini ada dua. Yang pertama menciptakan aplikasinya, yang kedua kita membuat naskahnya atau mungkin SOP-nya atau prosedurnya. Nah, itu outputnya, artinya output itu sesuatu dari hasil proses gitu. Ada input, ada proses, ada output. Ya. Kemudian setelah itu mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, setelah ini disetujui, tahu judulnya, apa rumusan masalahnya, tujuannya untuk apa, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dalam menyusun proposal. Jadi proposal nanti dibantu oleh dosen pembimbing, jadi tidak dibiarkan mahasiswa. Seterusnya ada seminar proposal. Setelah mahasiswa disetujui proposalnya, dilaksanakan seminar proposal, dihadiri oleh komisi penyelesaian studi, nanti ini ditunjuk oleh jurusan, kemudian ada pembimbing dan peserta, yaitu mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian setelah proposal itu dinyatakan layak untuk dijadikan penelitian, selanjutnya mahasiswa dibimbing oleh dosen untuk menyusun skripsi. Nah, setelah itu baru ujian skripsi, kemudian ada perbaikan, kemudian ada penilaian oleh komisi penyelesaian studi dan pengumuman yudisium oleh fakultas. Nah, itu secara umum jalur prosedur kelulusan jalur skripsi. Nah, ini coba kita sedikit melihat. Nah, ini saya ambil contoh yang di Universitas Jakarta. Kebetulan saya juga pernah bahkan sedang mengajar di Universitas Negeri Jakarta, di mana contoh format penulisannya itu yaitu di adanya jumlah halaman, nih contoh yang di sana. Saya juga belum melihat bagaimana di kampus kita, apakah sudah menentukan tentang format penulisan. Nah, ini yang kalau di kampus disebut dengan pedoman penulisan tata naskah penulisan skripsi begitu. Jadi tata naskah penulisan skripsi. Kalau di umumnya kampus, jumlah halaman untuk S1 ya minimal ada 30 halaman. Jadi minimal 30 halaman untuk penulisan skripsi ya. Kemudian buku sumber. Jadi setiap variabel didukung minimal oleh 3 teori. Mahasiswa masih dengan saya? Masih ya. Jadi setiap variabel didukung minimal oleh 3 teori. Jadi kalau mahasiswa nantinya akan membuat contohnya e-office, jadi dalam e-office mahasiswa harus punya itu 3 teori tentang e-office. Teori yang dimaksud ini boleh jadi nanti teori model atau mungkin bagaimana database umpamanya nanti kan. Jadi didukung oleh minimal ada 3 teori. Jangan sampai kita membuat sesuatu tapi tidak ada berdasarkan teori. Ya. Kemudian dengan satu teori berbahasa asing nih, kalau bisa ada satu teori berbahasa asing ya. Kemudian kertas skripsi diketik ya dengan HVS 80 gram ukuran kuarto. Jadi ada 24/4 kali 28 cm. Ini untuk umumnya skripsi-skripsi yang ditulis di universitas secara umum ya. Kemudian pengetikannya ketikan menggunakan huruf Arial ukuran 12 ya dan seterusnya nih bisa dibaca. Ini format penulisan yang umum mahasiswa bisa buat. Kemudian kulit muka, penjilitan, gaya penulisan, tabel bagan grafik, gambar dan seterusnya. Ada halaman portrait ya. Ya. Bagaimana untuk jangan nanti landscape ya, penulisannya harus dengan portrait ya.
Portrait artinya tegak ya, bukan tumbang ya. Kemudian angka juga begitu, menggunakan pembulatan 2 angka belakang koma, kemudian ada kutipan. Jadi jangan sekali-kali kita menyadur tanpa mencantumkan kutipan. Kutipan langsung diperkenankan maksimal 30% dari seluruh kutipan dalam tubuh tulisan. Kemudian ada penggunaan bahasa ya, dengan kosakata bahasa Indonesia yang jelas, tepat format dan tegas ya. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian di daftar pustaka juga ada mencantumkan sumber referensi, kemudian susunan tubuh skripsinya ada halaman sampul, ya, di mana halaman sampul contohnya di UNJ tanpa bingkai ya, kalau di kita juga mungkin tanpa bingkai. Nah, ini contoh yang bisa, contohnya di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini bisa menjadi pedoman awal menjelang nanti kita bisa menerima tata naskah yang diterbitkan oleh kampus kita. Kemudian halaman judulnya ya memuat hal yang persis sama dengan halaman sampul. Kemudian ada abstrak. Ya, ini abstrak di halaman setelah halaman judul. Nah, kemudian ada halaman persetujuan pembimbing, halaman persetujuan pengesahan panitia ujian skripsi, surat pernyataan keaslian skripsi. Jadi nanti kita diharapkan ada surat dari yang menyatakan bahwasanya kita asli membuat skripsi sendiri tanpa menyadur, tanpa merekayasa punya orang lain ya. Ini ada satu halaman tentang pernyataan keaslian skripsi. Kemudian halaman moto persembahan jika ada. Beberapa perguruan tinggi ini tidak diperkenankan lagi. Dulu masih zaman dulu masih ada satu halaman dibuatnya persembahan, halaman dipersembahkan untuk orang tua dan segala macam itu. Nah, bagaimana kampus kita saya juga masih belum tahu. Nah, nanti kita coba berdiskusi lebih dalam setelah kita mendapatkan tata naskah yang dikeluarkan resmi oleh kampus. Kemudian ada kata pengantarnya, ya, di mana kata pengantar ini ucapan terima kasih ya secara formal. Ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian ada daftar lampiran. Nah, bagian yang kedua, ada bagian ini merupakan tubuh tulisan. Jadi ini bagian awalnya. Bagian tulisan ini mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 itu ditambah daftar pustaka. Kemudian daftar pustaka yang memuat semua buku yang kita kutip tadi. Jadi jangan sampai ada satupun yang kita kutip yang tidak kita masukkan dalam daftar pustaka. Jadi bagian kedua ini adalah bagian inti dari penulisan kita. Terusnya bagian yang ketiga ada lampirannya. Jadi ketika kita membuat lampiran, contohnya kita membuat model-model tertentu, umpamanya kita membuat aplikasi, tentu tidak akan kita uraikan secara detail bagaimana kodingan-kodingannya itu di dalam skripsi kita. Ya, kemudian di lampiran nanti akan kita coba menganalisa. Ada notasi ilmiah juga di sana, ada catatan kaki. Sekiranya kalimat kita itu panjang, kita bisa membuat catatan kaki ya. Nah, ini contoh kalimat yang dikutip dengan menggunakan catatan kaki di bawahnya. Nah, ini adalah format umum tentang penulisan skripsi ya di dalam dunia kampus. Mahasiswa sekalian, masih dengan saya? Oke. Nah, jadi dalam hal ini saya, iya baik. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan kisi-kisi ujian tengah semester. Setuju? Jadi kalau nanti saudara-saudara akan membuat ujian, enak kan kalau diberikan kisi-kisinya, nanti kita akan share ke grup WA kita. Apa sih kisi-kisinya begitu. Nah, yang paling penting adalah saudara harus beranikan diri dulu untuk membuat, walaupun acak-acakan, walaupun belum sempurna, saudara bisa memulai dengan membuat skripsi sesuai dengan petunjuk yang telah saya berikan tadi. Adanya halaman pertama, kemudian sampai dengan pustaka, minimal buat dulu kerangkanya. Dan tentukan apa kira-kira yang akan kita angkat menjadi judul dari skripsi kita. Nah, itu sebenarnya tujuan pembelajaran dari metodologi penelitian. Kalaupun nanti kita membicarakan tentang variabel-variabelnya, itu mengalir saja, nanti bisa kita diskusikan secara langsung. Namun pada prinsipnya,
sebuah perkuliahan metodologi penelitian akan sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan apabila mahasiswa belum mampu untuk mencoba menulis, ya, karena di metodologi penelitian itu adalah menulis sebenarnya. Menulis di mana tulisan itu adalah ilmiah berdasarkan tata naskah dinas dan ada logika berpikirnya. Nah, sejauh ini mahasiswa ada yang diragukan. Silakan. Pangeran, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ilham? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ilham? Zamani, ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Ya. Pak Wahyudi, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Pak Okta? Cukup, Pak. Pak Adli? Cukup, Pak. Cukup. Pak, Nggak ada yang ditanyakan lagi, Pak. ya, Pak Pezi? Cukup, Pak. Oke. Pak Zikri? Ada yang ingin ditanyakan Pak Zikri? Pak Andika? Oke, Ibu Monti? Pak Gusti? Oke. Pak Kori? Oke, Ibu Refni? Oke, Ibu Rizka? Rizka, Pak Dian, kemudian Pak Sabri, ya, Pak Aprian, Pak Zalpitra. Bisa ditampilkan videonya Pak Zalpitra? Jangan pakai video, apakah foto profil, pakai videonya aja. Kemudian ada Pak Arfan, ya, Pak Muhammad Hidayat. Bisa, Pak. Bu Rizka. Oke. Nah, jadi mahasiswa sekalian, perkuliahan kita hari ini sebenarnya menekankan kepada mahasiswa untuk melihat file yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Nanti kalau saudara-saudara tidak membaca file tersebut, giliran nanti diberikan tugas, semua tugas itu langkah-langkahnya ada dalam file yang telah saya kirimkan di grup kita. Nah, jadi hari ini adalah perkuliahan kita menekankan kepada tata naskah dalam penulisan skripsi. Tentunya ini tidak akan maksimal, ya. Memang harapan kita mudah-mudahan secepatnya wabah penyakit ini segera berlalu. Kita bisa nanti kuliah normal seperti biasa. Nanti saudara-saudara bisa bertanya sepuasnya. Jangan nanti sampai saudara-saudara di rumah sudah diberikan filenya tapi tidak sempat dan tidak mau membacanya. Minimal membaca dulu. Nah, hari ini saya beri tugas, ya. Tugasnya mudah saja. Pertama, baca PDF saya, ya. Baca PDF saya, kemudian buat pertanyaan tentang hal yang tidak dimengerti saja. Nanti pertanyaan itu nanti saudara akan kirim ke grup WA, ya. Dari apa yang saudara tidak mengerti, dikirim ke grup WA, nanti akan saya balas di grup WA pertanyaan itu. Ya. Saya rasa perkuliahan kita saya cukupkan sampai saat ini. Nanti kita akan kuliah insya Allah hari Jumat, ya. Ini sudah bergabung semua. Pertanyaannya boleh 3. Pertanyaan ini pertanyaan yang betul-betul mahasiswa tidak mengerti, ya. Artinya atau mungkin hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Jangan sampai nanti pertanyaan untuk menguji atau pertanyaan untuk hanya sekedar membuat kelucuan, bukan. Jadi umpamanya mahasiswa, contohnya Monty saya belum mengerti Pak tentang bagaimana menentukan judul umpamanya, tapi spesifik pertanyaannya. Atau mungkin studi kasus umpamanya begini, Pak saya tertarik mau membuat judulnya tentang
membuat animasi Pak untuk periklanan umpamanya. Jadi hal-hal yang sifatnya spesifik. Jadi jangan pertanyaan yang sifatnya umum ya atau menerawang begitu. Jadi lebih bagusnya pertanyaan yang mengarah ke bagaimana kita itu bisa paham dan bisa untuk segera membuat penelitian. Jadi saya berikan kisi-kisi untuk UTS adalah kita membuat draft proposal skripsi. Jadi apapun yang berhubungan dengan ketidakmengertian kita tentang membuat draft proposal skripsi, boleh ditanyakan di grup WA, nanti akan pelan-pelan kita berdiskusi di grup WA. Saya rasa begitu mahasiswa. Saya akan absensi dengan men-screenshot kehadiran mahasiswa di dalam Zoom. Jadi mohon tampilkan video wajah ya, jadi bukan foto profil ya, agar nanti saya bisa men-screenshotnya ya. Ya. Nah, terima kasih saya sudah men-screenshot kehadiran mahasiswa semua. Saya harapkan kita perkuliahannya tidak formalitas ya. Mudah-mudahan setelah ini formatnya nanti di grup itu sampaikan nama lengkap, kemudian pertanyaan 1, 2, dan 3. Artinya ketika saudara bertanya, setidak-tidaknya nanti ada diskusi kita nanti di luar dari Zoom. Ya, kalau di Zoom ini kan terbatas ya. Nah, kalau di diskusi di grup nanti enak, nanti kita bisa sambil berdiskusi kapan nanti bisa dibaca kan enak. Kalau di Zoom kan mesti harus kita intens ya menghadapkan wajah ke gadget. Nah, sementara di WA kan bisa sambil santai-santai kita baca. Nah, terima kasih mahasiswa semua. Saya ucapkan selamat belajar. Mohon maaf kalau saya menyusahkan mahasiswa yang harus standby di luar dari perkuliahan normal kita hari Jumat. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Mahasiswa tetap semangat, jaga kesehatan. Setelah ini dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat berikutnya walaupun tidak berada di kampus. Terima kasih, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil selamat melaksanakan aktivitas berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.